Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjannah dengan NPM 2313653154 dari kelas 5E. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Ini merupakan materi di kelas 4 sekolah dasar. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Sebelum masuk ke materi, ayo kita tonton video terlebih dahulu. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, coba sebutkan apa saja yang sudah kalian amati. Ya, ada bermacam-macam hewan seperti jerapah, zebra, singa, dan burung. Selain itu, terdapat berbagai jenis tumbuhan dan ekosistem. Nah, bermacam-macam makhluk hidup tersebut menempati tempat yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pada jumpa kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman yang artinya bervariasi atau berbeda-beda, dan hayati yang artinya hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai variasi atau keberagaman ciri maupun sifat di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman ini dapat terlihat dari perbedaan bentuk tubuh, ukuran, warna, sifat, hingga cara makhluk hidup beradaptasi untuk mempertahankan diri. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya menunjukkan banyaknya jenis organisme, tetapi juga menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kehidupan makhluk hidup yang saling menjaga keseimbangan ekosistem. Yang selanjutnya, kita akan belajar tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman gen, yang kedua, keanekaragaman spesies, dan yang ketiga, ada keanekaragaman ekosistem. Nah, sekarang kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah perbedaan sifat atau variasi yang terjadi di dalam satu jenis makhluk hidup. Perbedaan ini muncul karena setiap individu memiliki susunan gen atau DNA yang tidak sama, sehingga bentuk tubuh, warna, ukuran, rasa, dan kemampuan bertahan hidup dapat berbeda walaupun berasal dari jenis yang sama. Contoh dari keanekaragaman gen dapat dilihat pada bunga mawar. Bunga mawar memiliki warna yang berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman gen, karena dalam satu jenis makhluk hidup memiliki perbedaan yang beragam. Kemudian, yang kedua, ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan atau variasi jenis-jenis makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem atau di seluruh bumi. Setiap spesies punya ciri khas sendiri, baik itu bentuk tubuh, cara hidup, makanan, tempat hidup, dan perannya dalam lingkungan. Keanekaragaman tingkat spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Contoh dari keanekaragaman spesies dapat dilihat dari harimau, singa, dan juga cheetah. Meskipun ketiganya masuk ke dalam keluarga kucing besar, tetapi ketiganya merupakan jenis hewan yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, keanekaragaman ekosistem sendiri itu merupakan perbedaan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal yang menyebabkan terbentuknya berbagai jenis ekosistem dengan ciri dan kehidupan yang berbeda.
Nah, setiap ekosistem itu memiliki kondisi fisik dan faktor lingkungan yang khas, seperti suhu, cahaya, kelembapan, jenis tanah, serta makhluk hidup yang berinteraksi di dalamnya. Ada begitu banyak ekosistem, seperti ekosistem hutan, padang rumput, danau, terumbu karang, dan mangrove. Semua ekosistem ini memiliki ciri-ciri dan bentuk kehidupan yang berbeda-beda. Misalnya pada ekosistem padang rumput. Pada ekosistem ini, iklimnya cenderung kering, curah hujannya sedikit, dan jarang ada pohon besar, serta tumbuhan utamanya berupa rumput. Hewan yang hidup di padang rumput biasanya hewan darat seperti gajah, zebra, jerapah, atau sapi yang memakan rumput sebagai sumber makanannya. Sedangkan ekosistem terumbu karang berada di laut dangkal yang airnya jernih dan hangat. Tumbuhan yang ada berupa alga dan ganggang laut. Sedangkan hewan yang hidup di sana antara lain ikan hias, bintang laut, dan karang yang membentuk tempat tinggal bagi banyak organisme laut. Nah, setelah kita belajar tentang berbagai tingkatan keanekaragaman hayati, sekarang kita akan belajar tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Nah, untuk manfaatnya sendiri, itu yang pertama ada sebagai bahan pangan. Nah, keanekaragaman hayati itu menyediakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Contohnya, padi, jagung, gandum, dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Kemudian ada ayam, ikan, sapi, telur, dan susu sebagai sumber protein. Selain itu, ada sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Kemudian untuk manfaat kedua yaitu sebagai bahan kosmetik. Nah, ada banyak bahan alami dari tumbuhan dan hewan yang dapat digunakan dalam pembuatan kosmetik. Contohnya ada lidah buaya untuk melembabkan kulit, madu untuk masker wajah, serta minyak kelapa untuk perawatan rambut. Nah, kemudian untuk manfaat yang ketiga ada sebagai bahan perabotan atau perkakas. Nah, bahan-bahan seperti kayu, rotan, dan bambu itu dapat digunakan sebagai bahan bangunan maupun bahan pembuatan perkakas rumah tangga. Contohnya ada meja, kursi, lemari, dan perabotan-perabotan lainnya. Yang keempat, sebagai obat-obatan. Banyak dari tumbuhan dan hewan yang mengandung zat aktif yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contoh tumbuhan yang dapat dijadikan obat yaitu ada jahe untuk meredakan masuk angin, kina untuk obat malaria, dan masih banyak tumbuhan lainnya. Kemudian yang terakhir ada sebagai bahan pembuatan pakaian. Nah, berbagai bahan pakaian itu juga berasal dari makhluk hidup. Contohnya, kapas dari tanaman kapas yang digunakan untuk membuat kain katun, ulat sutra yang menghasilkan benang sutra, dan domba yang menghasilkan wol. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu keanekaragaman hayati adalah variasi atau keberagaman ciri maupun sifat di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Kemudian, terdapat 3 tingkatan dari keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama ada tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati itu juga memiliki begitu banyak manfaat bagi makhluk hidup, antara lain sebagai bahan pangan, kosmetik, bahan perabotan atau perkakas, obat-obatan, dan sebagai bahan pembuatan pakaian. Itu tadi penjelasan dari materi tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis.